Oke, kalau ini gimana? Ini seru juga nih, kayaknya ada merah, kuning, hijau ini kan agak susah didapetin nih. Dibilang susah nggak juga, tapi memang tidak mudah. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita bicara tentang finance. Ini aspek ini kita bicara tentang finance. Nah, finance ini kenapa ada berbagai macam ini? Ini adalah stream of datanya. Datanya kita bisa dapatkan dari banyak hal, dan di laporan keuangan basically itu ada terbagi menjadi 3. Seperti ada 3 komputer yang ada di sini. Ini adalah kita bicara tentang neraca, arus kas, dan laba rugi. Dan dari sini dia ini ada 4 warna ini. Maksudnya apa? Dari ketiga laporan ini dia harus tahu kapan harus stop dan kapan harus tancap gas. Oh, dan itu warning gitu, semacam kayak warning. Exactly. Oh, udah lampu hijau, udah lampu merah nih, udah lampu kuning. Keren ya. Dan dari sini dia itu ini ada kepala yang ada goldnya, ada emasnya. Nah, artinya dia harus memiliki integritas karena dia ngatur tentang uang. Sangat berbahaya apabila dia menyalahgunakan bagian ini. Dan yang menarik adalah di sini, dari pengelolaan yang ada di sini, itu dia harus menghasilkan kuning ini. Kuning itu apa? Ini adalah emas atau uang. Cuan. Yes, dan kenapa ada tanaman ini harus memastikan cuannya bertumbuh. Oh, jadi harus diinvestasi, ada bunga di perusahaan itu, nggak boleh diem aja. Keren banget ya. Ini begini nih, gitu. Keren ya. Nah, tadi Kak Cot sempat bertanya mengenai trademark ya. Itu juga satu hal yang menarik. Pada saat saya mengambil sertifikasi di Lego, itu kita diberikan satu sesi khusus membahas tentang trademark. Oh iya? Yes. Apa katanya? Wah, langsung menarik. Jadi ada beberapa hal yang jadi catatan. Yang pertama adalah setiap kali kita menggunakan Lego dan Serious Play itu harus menggunakan logo R. Yes. Dan dalam foto-foto yang kita gunakan itu, kita tidak boleh menggunakan foto hanya di Lego ininya, tapi harus ada orangnya di situ. Oh, menunjukkan inilah yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa, he is accountable. Jadi supaya tidak terkesannya kita itu berjualan Lego. Memang this is a Serious Play certified trainer loh. Certified Jadi kita coach or trainer. Training menggunakan Lego bricks. Oh, keren. Dan kita pun juga tidak boleh menggunakan hanya kata Lego. Harus pakai. Karena the Lego itself is the company. Nah, ini adalah yang dinamakan Lego bricks kalau bahasa Inggrisnya. Dan apabila dalam bahasa Indonesia, saya lebih cenderung menggunakan kata kepingan Lego. Itu yang diatur oleh Lego. Oh, keren ya. Ada aturannya, ada panduannya. Ada satu sesi mengenai kekayaan intelektual. Itu jelasin mengenai merek, cipta, paten, dan sebagainya. Dan desain industri ini masuk juga. Keren ya. Dan kita pun juga disarankan untuk diwajibkan bahkan ya untuk menggunakan Lego yang memang produksi oleh Lego. Bukan oleh company-company yang lain. Jadi in terms of legal aspect, aman lah. Aman insya Allah. Nah, tadi bilang Serious Play. Satu lagi last question. Ada Serious Play. Emang ada yang not serious? Ada dong. Oke. Nah, it's very interesting. Kenapa? Karena Lego ini di-create untuk dari anak kecil sampai orang yang dewasa. Yang membedakan adalah tingkat kesulitannya. Dan sekarang ini Lego itu sudah masuk ke tingkat hobi, di mana itu tingkat kesulitannya juga sama anak-anak juga akan berbeda. Salah satu konsep yang menarik itu diangkat dalam film Lego beberapa tahun kemarin, di mana Lego Movie, the first movie, I think, itu bercerita tentang bagaimana bapaknya, orang tuanya, ayahnya itu Lego collector. Dan dia melarang anaknya untuk bermain. Karena bagi seorang Lego creator, yang penting adalah bentuknya. Jadi dia pengen udah jadi rumah, ya udah rumah, nggak dikoprek, nggak diubah-ubah. Nah, tapi buat anak-anak udah jadi rumah, dia pengen create lagi something new. Dan buat bapaknya ini kan jangan dong jelek jadinya. Nah, saya udah ketemu dengan banyak orang yang memang kolektor, dan mereka itu kalau bahkan Legonya orang-orangannya dipindah aja dia tahu dan bisa ngomel gitu. Nah, tapi bagi anak-anak ini kan buat mereka maunya adalah bermain. Ini begini begitu. So, ini ada satu, sebetulnya Lego ini punya market yang sangat besar. Dan itu salah satu dikembangkan dari tahun 95 tersebut. Dan Lego pun menggunakan metodologi ini. Seperti IKEA, seperti Google, NASA menggunakan metodologi Lego ini di dalam organisasi mereka untuk creative thinking, problem solving, team building. Nowadays, leaders are now using Lego untuk perusahaan-perusahaan untuk memajukan usahanya. Exactly. Ini sudah memang hampir common practice, sudah banyak yang tahu. Banyak yang. Oke. So be a leader, guys. Sudah mulai harus nih
dengan serious play with Lego. Ini tools yang sangat baik untuk kita mengkomunikasikan diri dan idea kita. Okay, so it's interesting tadi. You mentioned about kata kunci gitu. Bisa di-elaborate nggak? Oke. Maksudnya? Jadi mind mapping kita bicara tentang kata kunci, dan di Lego pada saat kita membangun, kita pun juga dengan menggunakan kata kunci pada dasarnya. Seperti tadi di sesi sebelumnya saya sudah jelaskan tentang ini, kan narasinya kan panjang ya. Nah, tetapi ini sebetulnya hanya terdiri dari beberapa kata kunci. Yang pertama adalah ini yang di depan, flow of data, satu. Kedua adalah laporan keuangan, 3 ini. 2. Terus yang ketiga adalah stop and go, 3 kata kunci. Terus keempat adalah integritas, 4. Ini adalah cuan, 5. Dan ini adalah tumbuh, 6. Jadi ada 6 kata kunci di dalam model ini. Dan dari 6 kata kunci tersebut, kita bisa elaborate ceritanya menjadi panjang dan lari kemana-mana. Karena yang kita pegang adalah kata kuncinya. Seperti tadi Kak Cut bicara tentang yang namanya makanan, lari ke nasi, nasi goreng. Nasi goreng, apa yang koneksi dengan nasi goreng? Iya, nasi telur. Telur, apalagi? Enak rasanya, apalagi kalau pakai kambing gitu. Rasa, kambing. kita bicara kambing. Kambing, berkembang kepada kambing. Yes. Jadi, kambingnya kambing apa? Berkembang lagi kambing muda. Exactly. Jadi, cara manusia bekerja, cara otak manusia bekerja adalah dari satu kunci, dia berkembang menjadi banyak. Dan itu adalah teknik yang dinamakan divergent thinking. Oh, divergent thinking. Yes. Jadi, kalau misalkan saya boleh menggambarkan di sini, pada saat kita bicara divergent thinking, itu kita bicara dari satu kata kunci, dia akan berkembang menjadi banyak. Kita bicara tentang brainstorming di sini. Nah, tetapi at the end of the day, kita harus mengkonklusikan ini. Dan ini adalah dengan menggunakan convergent thinking, menjadi satu kata kunci. Oh, jadi dari divergent thinking, and then you can have conversion thinking. Yes. Oke. Dan ini saya pikir sangat cocok dengan tagline-nya IPMI ya, yaitu di mana to innovate global business education ya. Betul, Bang. Dan inovasi itu saat ini sudah sangat amat krusial dan sudah sangat amat urgent untuk sebuah bisnis. Kenapa? Karena dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka ada kesempatan-kesempatan yang baru. Dan unfortunately ada kompetitor-kompetitor yang baru nih yang akan masuk ke bisnis kita di sini. Nah, pertanyaan adalah kalau bisnis kita tidak innovate di sini, maka bisnis kita akan punah. Kita sudah tahu bahwa berapa banyak bisnis yang sudah punah saat ini. Dan salah satunya akibat tidak ada inovasi di sini. Dan inovasi kita bicara dengan toolsnya apa? Ada banyak. Salah satu kita bisa pakai tools design thinking yang dipakai oleh banyak tech company sekarang. Dan design thinking kita juga bisa incorporate Lego. Karena Lego Bricks ini adalah hanya sebagai toolsnya. Orang pakai tools, misalkan pakai kertas, pakai pulpen, it's fine. Nah, tetapi dengan tools ini akan lebih kena. And lebih more creative ya. Exactly. Wow, jadi cocok banget nih kalau IPMI dengan Innovating Global Business Education. Cocok untuk students yang mau maju atau pengusaha atau future leaders. Yes, saya masih ingat di salah satu sesi itu saya diminta bicara oleh satu company property di situ. Dan dia punya banyak agent properti kan, dan saya minta ownernya untuk ikut dan menyaksikan di situ. Dan catatan saya adalah satu, pada saat dia menyaksikan tolong catat, karena pada saat si orangnya agent yang menjelaskan itu akan berasal dari dalam hati dia, dan kita bisa tahu ini concern dia kemana. Dan di sana kita tahu, oh orang ini ternyata dia concernnya ke family. Oh orang ini dia concernnya ke customernya. Orang ini dia concernnya ke dirinya sendiri. Nah, dari sana, as a business owner, itu dia bisa membuat program yang cocok dengan agent-agentnya dia. Contoh, kalau misalnya agentnya ternyata kebanyakan bicara tentang family, ya bikinlah program yang mengenai family. Exactly. Oke, misalnya kayak beli rumah, udah ada loh pakai insurance-nya. Insurance rumah, fire, insurance, bla bla bla. Tapi ada juga health insurance for your family. Gitu kali ya? Nah, jadi, hal-hal seperti inilah yang itu salah satu cara kita menggunakan serious play metodologi ini di corporate. Keren banget ya. Oke, so artinya subhanallah memang Tuhan Maha Besar ya. Exactly. Our brain luar biasa. Luar biasa. Betul. Hanya karena kita sebagai manusia kayak lupa atau nggak ngerti bagaimana untuk mengembangkan. Yes. So here we are with Anthony Salim yang akan membantu antara lain one of the certified coach. You are what you are now. Of course, menurut saya sih kayaknya
ada peran seseorang juga nih di sini. Kira-kira peranan siapa ya? Kira-kira nih, kira-kira yang selalu setia mendampingi. Dia ngerti banget suaminya aus, nggak usah dia ngomong, langsung dikasih air. Tadi saya lihat langsung. Yang saya lihat tuh di Lions Club pun demikian loh, netizen. Bapak ini cuma duduk aja, istrinya ngerti banget bahwa bapak itu perlu bolpen, langsung dikasih bolpen mindset. Dia ngerti bahasa tubuh. So last but not least, what are you going to say to your wife? Because she has supported you, she made you like this. Boleh dikatakan your success with your stabil job and your hobby and becoming cuan, and then I see you're humble, selalu ingat sama Allah. Oke, thank you untuk pertanyaan itu. Ya, saya sangat bersyukur saya disupport oleh istri saya yang luar biasa. Wow. Istri slash secretary slash personal assistant, di mana to be honest, ya saya tidak mungkin di sini tanpa support dari dia. Salah satu turning point in my life adalah pada waktu itu saya sedang memilih antara mau ngambil S2 saya atau mau ngambil satu sertifikasi yang tadi goal setting itu. Harganya cukup mahal di situ. Berapa puluh juta ya, dan buat saya uang segitu kayaknya sayang. Nah, tapi dia bilang, oh nggak bisa, kamu harus ngambil ini. Dan akhirnya saya putuskan ngambil, ya sudahlah, whatever will be. Dan ternyata that's my turning point. Dan dari sana ya, she's been helping me for all this time, and very grateful and thankful for that. Jadi pesannya adalah bagi pasangan-pasangan atau yang bagi mencari calon pasangan, tolong mencari yang memang bisa supporting. Walaupun dalam perjalanannya tidak seindah itu ya. Betul. Semua ada proses, karena it's about opposite attracts. Nah, cuma dengan berjalan waktu dia sudah tahu habit saya, apa yang akan saya lakukan. Jadi kenapa ya dia tahu, oh saya butuh ini. She's very observant juga sih. Wow, Irene, Jadi, thank you. salute to you. Wah, nggak kerasa ya, 1 jam bersama Anthony Salim hanya membicarakan mengenai Lego. No, nggak hanya loh. Ternyata yang ini maupun yang ini maupun si bebek kecil tadi tuh, it means a lot. Begitulah kira-kira dengan Lego Serious Play, it can open up your mind. Kita bisa dari memikirkan nih, kita mau bikin apa ya untuk startup, untuk leader, how to lead, atau untuk pengusaha tadi, untuk bikin usahanya. Kira-kira mau bikin apa ya? Ada research and development-nya apa ya, produknya apa, ternyata banyak banget, karena ini bisa bicara. So guys, communication is very important. Communication.